dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru dan stafnya, mudah-mudahan Ibu Bapak Guru semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu Bapak Guru Pak Ustadz Hasan, yang alhamdulillah melalui beliau saya bisa sampai ke tempat ini, Ibu, dapat bersilaturahmi bersama SDN Bojong 1. Coba saya pengen tanya dulu nih anak-anak, biar semuanya kompak ya. Kita pakai tepuk hebat siap? Siap tepuk hebat siap? Coba 1, 2, 3 tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Sekali lagi kita sama-sama Bu ya, anak-anak, biar semuanya semangat. Kita semua adalah hebat, betul? Sekali lagi tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Siapa yang keren? Siapa yang keren? Nah, nanti yang keren-keren Ustaz ya, nanti dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah? Semuanya mau hadiah semua. Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bertepang wajah di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang temanya adalah perjalanan perubahan hati, perjalanan dan perubahan. Dan juga kita dalam acara Tarhib Ramadan 1444 Hijriah, marhaban ya Ramadan. Adik-adik semuanya, tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, yakni manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mat. Dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta kepada siapa? Cinta bukan kepada Jakaswara akhir zaman atau apa tadi? Zaman now. Cinta bukan kepada ibu kepala sekolah, cinta bukan kepada Pak Ustadz Hasan, tapi cintanya yaitu kepada Nabi Muhammad. Walaupun beliau belum pernah ke perigi baru, tapi beliaulah yang nomor 1. Walaupun beliau belum pernah ke Pondok Karet, tapi beliaulah yang paling Walaupun beliau belum pernah ke Pondok Jagung, tapi beliaulah yang paling agung. Walaupun beliau belum pernah ke Jatimulya, tapi beliaulah yang paling mulia. Siapakah beliau? Yaitu Nabi besar Muhammad. Hei anak-anak, hei siswa-siswi Bojong 1, cinta sama Nabi Muhammad. Siapa yang pengen bersama-sama nanti bersama Nabi Muhammad, angkat tangan. Ibu pengen masuk surga bersama Nabi Muhammad, pengen? Nah, kalau kita ingin masuk surga, Pak Ustaz, maka yang pertama berbanyaklah membaca sholawat. Karena ini bulan Sya'ban adalah bulan sholawat.
di bulan ini diturunkan ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap bersalawat siap? Ada bisa salawat? Ikutin jaga suara ijaman ya. Siap ya? 1, 2, 3. Salatullah salat salamullah ala salatullah salamullah ala yasin tawassalna wabil wakuli mujah di akhir badri. Siapa ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Apa toh? Iman dan takwa. Iman artinya percaya kepada siapa? Allah Subhanahu. Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan gunung siapa? Yang menciptakan lautan siapa? Yang menciptakan air siapa? Yang menciptakan panas siapa? Yang menciptakan dingin siapa? Allah Subhanahu. Yang lahirin kamu siapa? Yang lahirin kamu siapa? Yang ngajarin kamu siapa? Ibu, bapak, guru. Maka kita harus percaya kepada Allah agar kita semuanya masuk surga. Kuncinya yaitu iman dan takwa. Apa itu takwa toh? Takwa bukan botak di bawah-bawah. Siapa yang botak ada? Takwa bukan takut kepada yang tua, tapi takwa yaitu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Baca Quran dan puasa. Apa? Baca Quran dan siapa di sini yang udah baca Quran? Siapa di sini nantinya akan puasa bulan Ramadan? Sholat zakat jangan lupa. Apa? Sholat zakat jangan. Siapa di sini yang udah sholat subuh? Bu, banyak yang udah sholat subuh. Angkat tangan yang udah sholat subuh. Angkat tangan yang udah sholat maghrib. Angkat tangan yang udah sholat asar. Angkat tangan yang udah sholat zuhur. Ustaz doakan yang udah sholat, mudah-mudahan nanti masuk surga. Ya, jangan tinggalkan sholat jab-jab, jangan lupa baca Quran dan puasa. Itulah bekal yang utama apabila kita ingin masuk surga. Hai adik-adik semuanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad diajak untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga indah. Surga ini calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian Nabi diajak lagi diajak lagi oleh malaikat Jibril untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di neraka. Di mana? Yang ada di neraka. Nabi diajak untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga dan yang ada di neraka dari dekat. Setelah puas Nabi melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga, lalu kemudian Nabi Muhammad turun untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di neraka. Kalau yang gak mau masuk neraka harus ngedengerin ya. Yang bercanda nanti masuk neraka. Mau? Kalau masuk surga berarti harus tidak boleh ada yang bercanda. Kita langsung saja. Neraka itu ada 7 tingkatan. Berapa? Yang pertama neraka jahanam. Neraka apa? Neraka jahanam. Di neraka tingkat pertama, neraka jahanam namanya, banyak orang yang disiksa karena durhaka pada Tuhannya. Kepada siapa? Durhaka kepada Allah. Catat baik-baik, nanti ditanya mau Ustaz. Neraka pertama kata Ustaz Jaka Suara apa? Catat, ingetin. Yang pertama nerakanya adalah neraka jahat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di neraka tingkat pertama ini banyak orang yang disiksa. Mereka digantung, tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian mereka ditenggelamkan ke dalam sungai darah bercampur nanah. Sungai darah bercampur nanah, mereka ditenggelamkan, mereka disiksa di dalam neraka tingkat pertama ini. Di neraka jahanam mereka direndam. Siapakah mereka ibu yang disiksa di dalam neraka pertama ini? Yaitu mereka yang tidak percaya dengan adanya Allah. Dengan adanya Allah, kita sering mengatakan Allah Tuhan, Muhammad, Al-Quran, Islam agama, Jokowi Presi, Pak Hasan, Ibu Dini, Ibu Guru. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi turun lagi ke neraka tingkat berapa kado? Di neraka tingkat kedua Nabi melihat banyak orang yang digantung kepalanya ke atas, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Di bawahnya ada sungai darah bercampur nanah. Panas, yang lebih panasnya lebih panas daripada api neraka, lebih panas daripada api yang ada di dunia. Siapakah mereka ya Jibril yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua ini? Kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kata Jibril, ketahuilah bahwa mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua ini yaitu mereka yang ketika di dunianya suka meninggalkan sholat, suka meninggalkan sholatnya. Jadi adik-adik, ibu bapak, pesan dari saya, dari Jaka Suara Akhir Zaman di acara ini, yang pertama nanti jangan tinggalin sholat. Ya, karena orang yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua ini salah satunya yaitu mereka yang suka meninggalkan sholat. Maka jangan tinggalin sholat ya Tong ya. Ya Tong ya. Ya Neng ya. Nanti habis ini zuhurnya harus
asarnya harus sholat, maghribnya harus sholat, isyaknya harus, subuhnya juga harus sholat, ya. Biar jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Di neraka tingkat kedua banyak orang yang disiksa karena mereka suka meninggalkan sholat. Pulang dari sini adik-adik semua jangan tinggalkan sholat. Ibu bapak turun lagi Nabi ke neraka tingkat ketiga. Yang kedua tadi namanya neraka lazo. Neraka apa toh? Lazo. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat ketiga. Di neraka tingkat ketiga, neraka hukum namanya, ular melilit orang berdosa karena suka meninggalkan puasa. Hati-hati yang suka meninggalkan puasa, yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan nanti akan dililit oleh ular berbisa yang namanya ular apa? Ular yang banyak kepalanya. Mereka masuk ke mulut kita, nanti masuk ke perut kita, dikoyak-koyak perut kita. Mau? Berarti kalau tidak mau kita harus puasanya dari pagi sampai malam, ya. Jangan yang lain puasa kamu makan semangka, jangan ya Tong ya. Ya, jangan ya. Jadi harus puasa. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat keempat. Di neraka tingkat keempat sakitnya teramat dahsyat. Lidah dipotong berkali lipat. Yang suka menghasut dan mengumpat, yang suka berdusta, yang suka berbohong, yang suka membicarakan kejelekan orang, yang suka menghina, yang suka memfitnah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat keempat. Di neraka tingkat keempat sakitnya teramat dahsyat. Lidah dipotong berkali lipat. Yang suka menghasut dan mau dipotong nggak lidahnya? Ini lidah kita nanti di neraka tingkat keempat dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi. Ada yang dipotong pakai pisau, ada yang dipotong pakai gergaji, ada yang dipotong pakai silet, ada yang dipotong pakai pedang. Siapa mereka yang dipotong lidahnya? Yang suka berbohong. Ada yang suka bohong di sini ada? Yang suka bohong sama gurunya ada? Ya Tong ya, kalau diajarin sama ibu bapak guru harus nurut ya Tong ya. Jangan suka bohong ya. Ya kalau ditanya harus jawab ya. Nah, ibu bapak Pak Hasan, ini kadang-kadang anak zaman sekarang udah kena virus cekme. Apa? Virus cekme. Iya nggak? Itu anak-anak zaman sekarang kata ibu gurunya, anak-anak, 10 tambah 10 berapa? Ibu tanya. Ya, begitu ya Bu ya. Kadang-kadang kata ibunya, hai anak-anak, kata ibu guru, rukun Islam ada berapa? Ibu nanya. Kamu bertanya-tanya. Terus aku harus jawab gitu. Udah pada gak sopan anak-anak zaman sekarang Bu. Ya, kalau ditanya sama gurunya, ditanya sama orang tuanya, disuruh ngaji, disuruh apa-apa, malah ngelawan. Jangan ngelawan ke orang tua ya Tong ya. Jangan ngelawan ke gurunya ya. Harus taat kepada guru ya Tong ya. Nah, sayang nggak sama ibu guru? Sayang nggak sama bapak guru? Kalau sayang nanti kasih hadiah ya. Kasih kado ya. Nah, ya jangan begitu ya. Bapak nanya, jangan. Lagi, turun lagi Nabi ke neraka tingkat kelima. Ada 3 lagi Bu. 5, 6, 7 sampai 7 ya. Nanti habis 7 nih udah kepanasan anak-anak, suruh turun juga, suruh keluar ya. Yang kelima neraka Sakor.
Di neraka sakor ini banyak orang disiksa. Siapa mereka yang suka pacar-pacaran? Ada yang punya pacar di sini? Yang suka berbuat zina? Yang punya pacar, Ustaz doain hari ini putus. Di SDN Bojong ini bocil-bocil tapi kok ngedengar pacarnya ini aminnya kenceng banget. Angkat tangan yang punya pacar. Waduh. Ngeri. Jangan pacaran ya Kang ya. Ya masih bocil toh. Ya jangan suka pacaran. Nanti mereka yang suka pacaran, yang suka berzina, yang suka maksiat dimasukkan ke dalam neraka tingkat kelima. Namanya neraka sakor. Nah, turun lagi ibu nanti ke neraka tingkat ke-6. Ya. Tingkat ke berapa? Perjalanan ke-6 nanti turun ke neraka tingkat ke-6. Namanya neraka jahim. Apa namanya? Neraka jahim. Di neraka jahim itu ada yang dipotong tangannya, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Bu, punya kacang, Bu? Bu, punya kacang nggak Ibu Guru? Punya. Di neraka tingkat ke-6 namanya neraka jahim. Tangan dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Itulah siksaan bagi orang yang suka mencuri barang. Oh, ada yang suka mencuri di sini ada? Ayo. Nanti kalau yang suka mencuri, ngambil pensilnya temennya, ngambil buku temennya, ngambil tas temennya, nanti tangannya dipotong mau. Maka jangan suka mencuri barang karena nanti akan dipotong, diancam bagaikan sayur kacang panjang. Nah, siapa yang dipotong? Pasti nggak mau. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat ke-7. Berapa toh? Ke-7 namanya neraka hawiyah. Namanya apa? Neraka hawiyah. Di neraka hawiyah ini banyak orang yang disiksa, dibakar tubuhnya. Mau dibakar gak? Kira-kira dibakar panas apa enggak? Dibakar sakit apa enggak? Nanti mereka ada yang dibakar di neraka tingkat ke-7 ini. Siapakah mereka Ibu yang dibakar di neraka tingkat ke-7? Yaitu mereka yang durhaka, yang suka melawan, yang suka nangisin, yang suka ngebentak, yang suka ngelawan. Kalau disuruh sama ibu bapaknya durhaka. Neng, jangan jadi anak yang durhaka ya. Tong, jangan jadi anak yang durhaka ya. Nanti kamu dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-7. Tubuh kita dibakar sampai meledak karena durhaka sama ibu dan ayah. Sayang gak sama ibunya? Angkat tangan yang sayang sama ibu. Sayang semua. Sayang gak sama bapaknya? Sayang gak sama ayahnya? Sayang. Kalau sayang doain. Ya Tong ya. Kalau sayang kepada ibu bapaknya harus doakan. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan